Selamat Sabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Menyebarkan Kebenaran. Ayat hafalan, Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin penting pelajaran kita, kasih Allah mempersatukan kita dan memberikan kebahagiaan. Bagaimana perasaanmu bila engkau harus meninggalkan rumah satu-satunya yang engkau punya karena sesuatu yang engkau bahkan tidak lakukan? Kita sering membaca tentang orang-orang yang diusir dari suatu tempat oleh karena penganiayaan. Cerita kita kali ini adalah tentang bagaimana reaksi seorang remaja yang hidup pada zaman gereja yang mula-mula. Lyle merasa benar-benar akan meledak. Sambil berdiri di luar gerbang Yerusalem, dia bersandar pada sebuah kereta kuda. Perutnya terasa seperti seutas tali yang diikat dan direndam dalam air. Sinar matahari panas, pemandangan tubuh Stefanus, dan wanita-wanita yang menangis kesedihan, semuanya itu terlalu berat baginya. Matanya kebingungan mencari-cari ayahnya. Melihat ayahnya berdiri di antara sekelompok orang percaya yang mengelilingi Filipus, Lyle ingin berada dekat dengan ayahnya. Kelompok orang percaya itu pun bubar. "Ayah!" teriak Lyle sambil menekan perutnya. "Lyle, maafkan aku. Aku lupa engkau ada di sini," kata ayahnya sambil bergegas mendekati dia. "Engkau sakit. Aku tahu seharusnya aku tidak mengizinkan engkau datang ke sini. Aku mau pulang," rengek Lyle. Ayahnya membuka jubah luarnya dan meletakkannya di dalam kereta kuda. Dengan lembut, dia menolong Lyle naik ke dalam kereta dan menutup kain kanvas kereta itu untuk melindungi dia dari panas matahari. Ayahnya tahu bahwa dia tidak cukup istirahat tadi malam. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya hari ini. Itu benar-benar merupakan titik balik dari gereja yang masih muda itu. Dia baru mulai mengerti berapa besar ancaman yang dipikirkan oleh para imam mengenai orang-orang percaya itu. Dan orang itu, yaitu Saulus, membuat dia gemetar. Walaupun dia tidak mengambil banyak batu, tetapi Saulus kelihatan menikmati apa yang dilakukan orang lain terhadap Stefanus. Ketika mereka tiba di rumah, ayah Lyle berjalan ke belakang kereta untuk menolong Lyle turun. "Merasa lebih baik?" tanya ayah Lyle. Lyle hanya tersenyum kepadanya. Kepala dan perutnya baru terasa normal kembali. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil nama ayahnya. Siapakah orang itu? Kedengarannya seperti kehabisan nafas. Lyle merasa perutnya menegang kembali. "Lyle," kata ayahnya. "Ya ayah," jawab Lyle dengan nada sopan. "Berikan air kepada tamu kita. Kita akan mengadakan pertemuan di sini gantinya di rumah Filipus." Ketika semua orang sudah tiba, ayah Lyle memperkenalkan Nikolas, orang yang belum pernah didengar Lyle berbicara sebelumnya. Saulus sudah berada di jalan untuk menangkap orang-orang Kristen.
Dia sudah berjalan dari rumah ke rumah melemparkan orang-orang percaya ke dalam penjara, kata Nikolas. Dia telah bersumpah untuk menghabiskan kita. Filipus sudah pergi. Dia pikir waktunya bagi kita untuk pergi ke tempat-tempat lain di mana kita dapat dengan bebas mengabarkan Injil. Apakah Samaria salah satu dari tempat itu? Tanya ayah Lyle. Nikolas tersenyum. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan kita pernah berkata bahwa kita akan menjadi saksinya di Samaria. Ingat? Semua orang mengangguk. Filipus dan aku pikir waktunya sudah tiba. Kepala Lyle sakit lagi. Meninggalkan Yerusalem dan rumah mereka, air mata yang dia sudah tahan-tahan dari tadi akhirnya menetes di wajahnya. Lyle menunggu untuk berbicara dengan ayahnya sampai semua orang pergi. "Ayah," kata Lyle. "Lyle, apakah engkau masih bangun?" tanyanya. "Kapan kita akan pergi meninggalkan Yerusalem?" tanya Lyle. "Mungkin dalam beberapa minggu ini." "Oh," keluh Lyle. "Aku tahu hal itu tidak mudah, Lyle, tetapi kita harus pergi," kata ayahnya. "Tidak aman bagi kita untuk tinggal di sini lebih lama." 2 minggu kemudian, mereka berjalan ke utara dari Yerusalem. Mereka hanya membawa apa yang dapat mereka bawa dalam kereta kuda mereka. Berita tentang Filipus ada di Samaria telah menyebar dan terdengar di antara orang-orang percaya. Orang-orang Samaria berkerumun untuk mendengar Filipus berkhotbah. Filipus telah meninggalkan kesan kepada mereka bukan hanya melalui kata-katanya, tetapi juga melalui tanda-tanda. Dia telah menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat, meyakinkan orang-orang Samaria bahwa pekabarannya mengenai Yesus adalah benar. Dan sekarang, Lyle dan ayahnya pindah ke Fenisia. Itu kota yang sangat jauh. Kota itu terlihat seperti di ujung dunia bagi Lyle. "Kamu tahu," kata ayahnya, "ibu kamu pasti sangat bahagia." Lyle menganggukkan kepalanya. Sebelum ibunya meninggal, dia telah membuat suaminya berjanji untuk membawa kabar baik ini kepada keluarganya di Fenisia. "Kita seharusnya sudah pindah ke Tira dari dahulu," ayahnya melanjutkan. Lyle memikirkan rumah yang telah ia tinggalkan selama hidupnya. Dia mengingat kembali wajah-wajah temannya yang dia tidak akan pernah lihat lagi. Kemudian teringat kepada keluarga ibunya untuk membawa kepada mereka kabar mengenai kebangkitan Yesus. "Kamu tahu, Ayah?" katanya. Ayahnya berbalik dari tempatnya, berjalan di sebelah keledai dan memandang kepadanya. "Aneh bukan?" lanjutnya. "Penganiayaan yang mengerikan ini membawa sesuatu yang baik. Bukankah demikian?" Ayahnya tersenyum dan mengatakan, "Ya." Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.